Kak. Jadi begini Pak, saya mau bertanya terkait kondisi sosial yang ada di Desa Karangsari ini kira-kira bagaimana Pak? Dari sisi seperti apa Misal seperti ya kondisi warganya Pak, kayak misalkan dari ekonominya, pekerjaan, terus keseharian, dan juga mungkin dari keagamaan. Oh iya. Ya kalau dari sisi ekonomi ya tentunya karena kita satu secara geografis kan kita wilayah pegunungan, dan kemudian juga kalau di pegunungan, kalau di desa saya ini kan jadi sifatnya segala sesuatunya serba tanggung. Serba tanggungnya satu ya, kalau secara catatan di Capil berarti kan mayoritas warga masyarakat kita kan petani. Cuman ya petaninya mungkin kalau di sini mungkin beda dengan petani yang di wilayah yang lain ya. Petani tapi dari hasil sektor pertaniannya bisa memenuhi segala kebutuhan. Kalau di kita kan tidak. Jadi kita petani tapi nanggung dalam artian ya yang di ladang juga banyak, yang di kebun juga banyak, kemudian rempah-rempah yang nanam juga banyak. Cuman kan tidak semuanya bisa memenuhi kebutuhan ekonomi kecuali untuk sehari-harinya. Kalau sehari-harinya mungkin cukup aja. Sehingga desa kita, warga masyarakat kebanyakan juga akhirnya menjadi ya banyak yang pedagang, pengusaha, para pekerja ke luar kota. Berarti banyak yang merantau ya Pak? Iya, jadi mungkin bisa dikatakan 75% warga masyarakat desa Karangsari ya perantau. Ya. Karena tadi tidak bisa memenuhi dari sektor pertanian. Terutama kan kalau di sini kan misal sawah kan nggak seluas yang di Ampah. Banyak juga pekarangan kebun-kebun yang jadi lahan kosong paling gitu ya. Jadi tanah-tanah yang masih kurang produktif. Berarti untuk hasil pertanian itu nggak bisa mencukupi kebutuhan secara keseluruhan ya Pak? Betul. Ini hanya untuk makan dan juga untuk sekolah, untuk biaya rumah dan sebagainya itu dari hasil berdagang, merantau dan sebagainya. Betul. Jadi kan intinya memang ya di kita sih sebenarnya sih kalau secara ekonomi mungkin masyarakatnya secara umumnya kan menengah ke bawah gitu. Menengah ke bawah jadi cuman kalau untuk relatif kebutuhan sehari-hari sudah relatif semuanya ya kita bersyukur ya bisa dikatakan terpenuhi. Hanya nanti di sektor-sektor yang kebutuhan pendidikan apalagi yang skala besar kan tidak bisa tercover dari sektor pertanian. Mungkin dari sekian banyak ada sekian persen kecil lah ya bahwa ada warganya yang memang pas ladangnya, sawahnya ataupun yang luas mungkin ada, cuman kan secara garis besar tidak bisa terpenuhi dari sisi itu. Baik. Lalu untuk dari segi keagamaan masyarakat di sini secara umum itu bagaimana Pak? Kalau dari sisi keagamaan tentunya kita sih di sini hampir dikatakan mungkin 99% lah ya. Atau bahkan mungkin 100% kan yang pasti kan Muslim. Iya, Pak. Islam lah ya. Dan secara keagamaan ya alhamdulillah berjalan ya, bagi saya sih ini sudah merupakan hal yang saya wajib bersyukur lah ya, luar biasa ya. Sektor-sektor di bidang keagamaan juga berjalan, lembaga-lembaga keagamaan juga berjalan, ormas-ormas keagamaannya juga relatif ya kondusif juga ya, nyaman lah ya dari sisi keagamaan. Cuman memang tetapi bukan desa yang dari sisi keagamaan kita juga termasuk tadi saya bersyukur, tetapi memang kalau hal fanatik ya tidak ya kan. Kan adat-adat di beberapa wilayah di desa juga masih tetap berjalan. Bagi saya sih entah adat ataupun bukan hal sesuatu yang harus dipisahkan. Yang penting kan secara syariat itu kan tidak melanggar. Tidak melanggar. Jadi
kegiatan-kegiatan keagamaan ya berjalan semuanya. Hampir di setiap pojok, di setiap dusun kan juga sudah ada lembaga pendidikan keagamaan, mulai dari anak-anak madrasahnya, majelis ibu-ibunya gitu ya kan, dan lain sebagainya begitu. Berarti cukup, bisa dikatakan cukup baik ya Pak, masyarakat dalam menjalankan syariat itu tetap menjalankan ya Pak syariat Islam, karena di sini mayoritas hampir semuanya Islam ya Pak. Betul. Ya, kita ya berjalan lah ya, berjalan sebagaimana mungkin pada umumnya gitu ya kan, masyarakat secara dilihat keagamaan ya tadi saya katakan kan, bersyukur alhamdulillah gitu ya kan. Bagi saya sudah cukup gitu ya kan. Sudah cukup kalau dari sisi keagamaan. Jadi masyarakatnya ya sebagian besar ya nasionalis religius itu ya kan. Religius tetapi juga tidak mengenyampingkan hal-hal yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, terutama dari sisi nasionalisme. Baik Pak. Lalu untuk dari desa Karangsari itu kan pegunungan ya Pak. Kalau pegunungan itu kan kalau di banyak daerah kan banyak potensi wisata ya Pak. Nah untuk dari desa Karangsari itu sendiri ada tidak Pak yang bisa menjadi digali potensinya untuk wisata? Jadi untuk desa Karangsari termasuk kita mungkin tahun ini tahun 2023 kita juga masuk salah satu desa dampingan dari OPD provinsi, organisasi dari kedinasan lah ya, kita dapat dampingan secara khusus dari provinsi Jawa Tengah juga ya, termasuk salah satu isu sektor yang memang hari ini harus digalakan juga kan masing-masing desa itu kan harus bisa memunculkan potensi desanya masing-masing. Salah satunya dari sektor wisata desanya. Nah karena tetapi kan masing-masing desa itu kan disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Jadi kita di desa pegunungan salah satu mungkin yang bisa kita angkat yaitu dari sisi sektor keindahan alamnya. Betul. Tetapi ya memang harus ditopang, harus direncanakan dengan infrastruktur pelengkapnya. Betul. Ya, salah satunya kita sudah punya salah satu potensi, misal wisata alam sekaligus wisata religi dengan adanya Gunung Maruyungnya. Satu dengan keindahan bukitnya, kemudian juga dengan nilai historis ataupun sejarahnya. Nah, kalau untuk khusus wisata Gunung Maruyung yang ada di wilayah Desa Karangsari ini sekalipun belum dikelola karena ini mempunyai nilai sejarah yang luar biasa bagi kami, gitu kan, ini sudah banyak yang berdatangan sehingga perlahan juga nanti kita pemerintah desa juga hadir salah satunya untuk menyiapkan sarana prasarana pelengkapnya. Jadi walaupun hari ini sudah dimulai, cuman memang belum maksimal, termasuk tahun ini juga mungkin pembangunan juga kita sudah ada tangganisasi. Nanti rencana sampai dari taman sampai ke atas itu kan hampir 1 kilo. Kita rencana mau dibuat tangga 1000. Ya, mungkin tahun ini sudah kita mulai, ya minggu-minggu besok kayaknya itu tahapan tangganya sudah dimulai. Cuman karena itu memerlukan biaya yang besar, akhirnya kita secara bertahap. Sektor-sektor yang lain juga banyak, ada pemandangan pebukitan, juga kita juga punya salah satu spot, kalau bahasa orang Sunda itu curug-curug itu air terjun lah ya. Ya kan, itu tinggal dipoles saja lah. Jadi potensi-potensi sudah kita mapping. Ini bagian potensi wisata desanya apa dan lain-lain sudah kita kita mapping lah ya. Cuman mungkin secara pembangunan kita bertahap karena kebutuhan kita juga Desa Karangsari menjadi salah satu desa terluas di Kecamatan Cimanggu, sehingga secara infrastrukturnya pun kita punya beban yang luar biasa, sehingga biar bagaimana caranya kita nggak fokus ke satu titik buat wisata sekaligus jadi, tetapi kalau infrastrukturnya tetap rusakan nggak jadi solusi juga. Akhirnya kita berbagi biar walaupun ini bertahap
infrastruktur bertahap, tetapi kita semuanya supaya bisa berjalan seiringan, supaya tidak jadi konflik sosial juga. Betul, Pak. Begitu. Jadi beberapa potensi sudah kita mapping dan sudah kita konsultasikan bahkan sampai ke tingkat provinsi. Berarti ini ya Pak, tinggal skala prioritas mana yang benar-benar perlu, mana yang perlu dikembangkan ya Pak. Betul. Jadi pada prinsipnya kalau di pemerintahan termasuk utamanya di tingkat desa, jadi harapan saya itu segala sesuatunya bisa berjalan seiringan. Infrastruktur kita harus cicil juga, terutama yang ke wilayah-wilayah. Tadi saya sampaikan Desa Karangsari ini menjadi salah satu desa terluas. Jarak antar satu dusun dengan dusun yang lain juga jauhnya luar biasa. Jalan desanya juga panjangnya menjadi salah satu yang terpanjang di Kecamatan Cimanggu. Nah, kalau kita misal fokus hanya untuk untuk wisata kita genjot dalam 1 tahun, kita bisa, cuman kan meninggalkan infrastruktur juga kan nggak jadi solusi. Betul. Akhirnya kita segala sesuatunya kita lakukan nanti secara bertahap, yang penting tujuan akhirnya tercapai, walaupun memang perlu kesabaran. Betul Pak. Kalaupun digenjot di pariwisatanya tapi infrastruktur diaksesnya kurang bagus, juga nanti peminatnya juga kurang ya Pak. Betul. Jadi harus seimbang. Jadi karena ada potensi wisata juga harus didukung dengan sarana ataupun transportasi. Jadi segala sesuatunya kan harus seimbang. Harus seimbang. Sedangkan kalau di desa itu kan kita anggaran, ya sudah, anggaran berarti kan ada anggaran dari dana desa yang alokasinya juga sudah ditentukan dari pusat gitu ya kan, nggak bisa semau kita. Iya, gitu ya kan, ditambah dengan kita akses dengan anggaran-anggaran yang lainnya. Nah itu. Oke Pak, baik. Berarti untuk di Karangsari sendiri itu ada berapa dusun Pak? Kalau untuk Karangsari itu kan kita dusunnya itu kan ada 6. Ya, ada 6 dusun, 6 RW, 22 RT. Jumlah penduduknya kurang lebih kalau tahun 2023 ini kita mencapai 7.500 ya, kurang lebih itu jumlah penduduknya. Untuk 6 dusun itu dusun apa aja Pak? Jadi untuk 6 dusun itu, satu ada dusun Karangsari, ada dusun Kubang, ada dusun Kaliung, dusun Cigintung, dusun Cipete, dan dusun Duku Petir. Jadi itu dari 6 dusun. Baik Pak. Berarti untuk Desa Karangsari ini letaknya paling pojok ya Pak dari Kabupaten Cilacap, dari Kecamatan Cimanggu ya Pak? Ya, jadi Desa Karangsari ini menjadi salah satu desa terjauh di Kabupaten Cilacap setelah Dayaluhur. Ada yang lebih jauh, itu Dayaluhur, tapi kita menjadi masuk di wilayah Cilacap bagian barat. Ya salah satunya kita juga salah satu yang terjauh juga ke Kabupaten Cilacap. Kita kalau ke kota itu kan hampir 4 jam. Ya. Kurang lebihnya 4 jam, dan kita kalau di wilayah barat ini menjadi salah satu ya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes. Nah, jadi secara letak geografis dan lain-lain ya kita lumayan juga ke kotanya, ya jauh juga ya, hampir 4 jam lah ya kalau untuk kendaraan roda 4 terutama. Itu menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan ekonomi di sini ya Pak, karena akses dan lokasinya yang cukup jauh dari kota, dari keramaian ya Pak. Ya, jadi tadi kalau secara ekonomi kan faktornya kan banyak. Satu geografis, dan kemudian tadi ketersediaan lahan juga. Ya. Akhirnya hari ini ya salah satunya juga akses ke kota yang jauh. Ya. Makanya dulu itu kalau di Kabupaten Cilacap itu juga sudah ada wacana dari tahun berapa ya kan, ada pemekaran Kabupaten Cilacap supaya untuk yang Cilacap Barat itu kan tidak terlalu jauh. Iya Pak. Untuk ke kota ya, tetapi ya sampai hari ini juga belum. Cuman
itu juga bukan jadi salah satu faktor penghambat juga, karena mau jauh mau tidak tetap keberlangsungan sosial kemasyarakatan harus tetap berjalan. Oh iya, betul. Kita harus bisa lebih survive, harus bisa lebih sabar, tentunya harus bisa lebih tangguh dalam mengelola desa. Tentunya semakin jauh akses ke kota, kemudian geografis kita yang memang di wilayah pegunungan dengan keanekaragaman sosial masyarakatnya, ya itu tadi, itu menjadi salah satu tantangan kami terutama ya yang ada di pemerintahan desa, bagaimana mengelola desa ini supaya setiap tahunnya itu semakin baik dari infrastruktur, sosial kemasyarakatan, ekonomi dan lain-lain. Termasuk dari sisi ekonomi kita juga ya tadi menggali beberapa potensi, dari mulai wisatanya, kemudian dari mulai agrowisatanya. Jadi kita ingin memunculkan satu zona supaya memang masyarakat di sini kan masih rata-rata kan padi. Jadi tanaman-tanaman di kebun dan lain-lain belum sepenuhnya bisa dikelola secara maksimal, sehingga kita dalam beberapa tahun terakhir ini banyak melakukan uji coba tanaman apa yang cocok dan itu bisa ditanam secara masif dan bisa berdampak ekonomi lebih baik. Nah, hari ini bukan berarti tidak baik, hari ini juga banyak warga masyarakatnya dari tanaman-tanaman palawija dan lain-lain, itu juga membantu juga ekonomi di masyarakat, cuman belum menjadi sentral. Salah satu yang sedang kita coba terutama kita pembudidayaan kopi. Itu yang kita ingin, salah satu kopi yang hasil kopi Maruyung yang mungkin nanti kita branding dan mungkin harapan kita ke depan itu bisa ditanam secara masif. Hari ini ya sudah puluhan ribu, bahkan sudah beberapa petani juga sudah ada yang panen juga ya kan. Tetapi belum betul-betul masif. Nah, ini juga kita perlu edukasi ke masyarakat supaya pola pikir pengelolaan di sektor pertanian itu bisa lebih berkembang, tidak hanya stagnan, hanya padi dan lain-lain, supaya bisa bergeser ke yang lain-lain. Terutama ya termasuk uji coba bawang merah, bawang putih dan lain-lain. Ini hanya kita memerlukan waktu saja dan kesabaran. Gitu aja. Baik, Pak. Siap. Berarti kan saya juga waktu kemarin pernah ke Duku Petir ya Pak, kan di sana sentranya ya Pak. Betul. Tapi itu kopi baru diproduksi untuk pribadi ya Pak. Betul. Belum yang massal karena mungkin belum secara masif ya di masyarakat pengetahuannya terkait kopi, mungkin karena masih terbiasa dengan padi terus palawija dan sebagainya. Betul. Jadi kopi itu kita sementara mungkin secara hasilnya kan belum terlalu banyak. Jadi kadang kita uji coba roastingnya juga baru roasting manual. Nah, ke depan kalau memang ketersediaan biji kopinya sudah luar biasa, nah ini kita bisa diuji cobakan. Sudah beberapa yang nyoba, ternyata ya kopinya luar biasa gitu ya kan. Kopi hasil produk di sini juga luar biasa, cuman belum dikemas secara modern saja. Itu sementara masih manual, masih alami. Nah, kalau yang dari sisi pertanian yang lain juga banyak, misal kapulaga juga masif di sini, kapol kalau bahasa orang sini itu ya kan, luar biasa karena pertumbuhannya cepat dan mudah ya. Kemudian juga palanya juga sudah ya luar biasa, cuman hanya belum ada yang secara spesifik ini menjadi khas Desa Karangsari misalkan belum ya kan. Itu salah satunya kopi kan baru 2 tahun terakhir kita coba masifkan, kita coba sosialisasikan ke masyarakat. Cuman untuk dari hasil-hasil pertanian yang lainnya banyak juga tadi ya, dari kapulnya, dari palanya ya banyak juga. Berarti lebih banyak yang ke perkebunan ya Pak? Lebih banyak ke perkebunan, pertanian iya. Karena
yang saya lihat di sini kalau pertanian itu agak kesulitan di pengairan ya Pak. Betul. Kalau musim kemarau tuh emang Betul. air agak sulit ya Pak di sini. Jadi di sini kalau misal musim kemarau rata-rata kan petani kalau secara umum kan 2 kali. Iya Pak. Ya. Ada yang 3 di wilayah-wilayah tertentu. Cuman rata-rata ya 1 kali, apalagi kalau musim kemarau misal hari ini gitu ya kan. Yaitu ketersediaan mata airnya gitu. Mengering ya Pak. Mengering gitu ya kan. Seperti itu. Lalu untuk di sini secara kebiasaan masyarakatnya tuh menggunakan bahasa Sunda ya Pak. Iya, kalau di sini kan ini kita Cilacap bagian barat terutama, dan lebih spesifiknya lagi wilayah atas pegunungan. Ini mayoritas bahasanya Sunda. Tetapi karena kita keseharian kita berbaur dengan masyarakat. Jadi satu kecamatan itu kan kita bahasanya ada yang Sunda, ada yang Jawa. Tetapi yaitu masyarakat yang Sunda pun banyak yang paham Jawa. Ya. Banyak yang sudah sampai level paham, mengerti. Kalau secara umum banyak juga yang hanya mengerti, terkadang untuk pengucapan masih kurang gitu kan. Tapi kalau tingkatnya mengerti, semuanya mengerti, mau Sunda mau Jawa gitu ya kan. Tapi kalau kesehariannya tentunya kalau wilayah Desa Karangsari ya Sunda ya gitu. Lalu untuk dari segi pendidikan dari mayoritas masyarakat sampai maksudnya sampai taraf apa Pak? Rata-rata. Kalau hari ini rata-rata kan sudah SMA ya. Oh, SMA. Jadi SMA sekarang kita sudah gencar untuk mensosialisasikan terkait pentingnya dunia pendidikan. Untuk sarjananya juga sebenarnya sih ini sudah banyak peningkatan, sudah banyak. Cuma rata-rata masih di tataran SMA-nya. Ya, SMA. Kalau sekarang kan SMA itu kan sudah umum banget, umum. Jadi sudah harus lah minimal SMA gitu ya kan. Gitu. Kalau udah tahun-tahun modern sampai 2023 kayaknya hampir semuanya pada melanjutkannya. Kecuali nanti dari SMA ke jenjang strata satunya itu ya memang tidak semuanya. Oke Pak, untuk membahas terkait pendidikan ya Pak, untuk sekolah yang ada di Desa Karangsari itu ada sekolah apa aja Pak, SD sampai SMA? Jadi kalau di sini kita sekolah dasar negerinya kita ada 3, 1, 2, 3. Kalau SMP negerinya kita SMP Satapnya 1, MTS-nya kita ada 1. Jadi praktis sekolah dasar 3, SMP-nya kita ada 2, SMA-nya yang belum ada. SMA atau SMK-nya yang belum ada, ini tentunya menjadi bahan pemikiran juga untuk kedepannya gitu ya kan. Untuk kedepannya supaya memang ya minimal di desa kita ada salah satu SMA ataupun SMK. Jadi untuk supaya pendidikannya kan dari SMP, terutama yang taraf ekonominya menengah ke bawah kan bisa tetap lanjut di desa sendiri. Jadi nggak semuanya keluar. Kalau hari ini berarti untuk SMK atau SMA-nya ya rata-rata semuanya keluar. Ya, keluar desa. Ada yang laju bolak-balik, ada yang sambil mondok juga banyak. Mungkin mayoritas ya sambil pondok pesantren. Ya, Pak. Gitu. Baik Pak. Mungkin itu ya Pak. Oke. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih sudah mau saya wawancarai terkait Desa Karangsari. Oke, siap. Terima kasih untuk saya juga ucapkan terima kasih untuk adik-adik ataupun rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang lagi melaksanakan KKN di Desa Karangsari, di desa saya. Ini sudah hampir 40 hari lah ya. Iya Pak. Sudah 40 hari, mungkin sudah tinggal selesai. Dan saya juga ucapkan terima kasih juga, banyak program, banyak kegiatan yang membantu di desa saya terutama gitu ya, di Desa Karangsari ini.
yang mudah-mudahan dalam rangka melaksanakan KKN 1 bisa membantu perkembangan di Desa Karangsari ini, dan yang selanjutnya juga mudah-mudahan juga banyak menimbulkan kesan yang baik, kesan yang positif ya untuk kebaikan semuanya. Itu saja. Ya, kami juga terima kasih juga Pak, terima kasih sekali lagi yang sebanyak-banyaknya sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan peluang waktu untuk menjalani kuliah kerja nyata di Desa Bapak, dan juga disupport banyak baik dari informasi, terus dari perlengkapan dan juga tempat tinggal, sudah dicarikan rumah juga. Terima kasih Pak. Saya juga mewakili teman-teman mungkin mohon maaf apabila tindak tanduk kami baik dari perbuatan, perkataan itu ada yang kurang berkenan bagi bagi pemerintah ataupun bagi Desa Karangsari. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Ya, siap, sama-sama ya.